Oke, hari yang baik teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Hari ini kita akan membahas soal Telkom Indonesia, di mana Telkom ini seperti yang kita tahu adalah sebuah perusahaan yang mungkin sangat terkenal di Indonesia dan salah satu BUMN yang paling banyak menjadi sorotan gitu ya, karena memang secara pengguna pun banyak. Dan kali ini dari Investor Malas, kita akan membahas terkait Telkom Indonesia berdasarkan laporan keuangan di kuartal kedua di tahun 2022. Oke, pertama mungkin kita masuk ke disclaimer, di mana Investor Malas adalah sebuah channel dengan tujuan edukasi dan bukanlah seorang expert di bidang keuangan. Segala keputusan jual dan beli harus dilakukan dengan menganalisa secara independen dan juga mengambil keputusan secara independen. Harapannya, teman-teman dari video kali ini bisa mengerti cara berpikir, pola pikir, dan juga cara pengambilan keputusan dalam sebuah keputusan pembelian atau penjualan suatu saham. Oke, mungkin di bagian kali ini, apa sih yang akan dibahas gitu ya? Yang kita akan bahas yang pertama ada dari segi bisnis, kedua ada dari segi manajemen, ketiga dari segi financial, keempat dari valuation, dan kelima adalah conclusion. Harapannya dari video ini teman-teman lebih mengerti terkait bisnis, manajemen, financial, valuation, dan conclusion dari PT Telkom itu sendiri atau PT Telkom Indonesia. Mungkin bagian awal kita masuk dari hal bisnis ya, untuk mengerti apa sih bisnis yang dijalankan oleh Telkom dan bagaimana prospek atau mungkin kita bisa bilang ke depannya mereka akan melakukan apa. Oke, hal yang pertama, mungkin ini adalah sekilas tentang Telkom. Telkom adalah sebuah perusahaan telekomunikasi yang bernama komersil itu adalah Telkom, di mana bidang usahanya adalah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan. Seperti yang kita tahu, itu banyak sekali bisnis yang dimiliki oleh Telkom, dan nanti kita akan bahas satu persatu. Dan Telkom ini, status kepemilikannya adalah 52,09% oleh pemerintah Republik Indonesia, dan sisanya yaitu sebanyak 47% dimiliki oleh publik. Jadi memang Telkom ini termasuk dari BUMN, yaitu Badan Usaha Milik Negara. Nah, Telkom sendiri itu memang untuk PT Telekomunikasi Indonesia itu tercatat di tahun 19 November 1991 untuk landasan pendirian perusahaannya. Nah, secara garis besar, Telkom itu memang mempunyai 5 bisnis unit ya. Yang pertama adalah dari segi consumer. Mungkin kalau teman-teman juga tahu, untuk consumer ini ada Telkomsel, terus mungkin sekarang juga ada Bayu, terus juga ada layanan fixed broadband IndiHome yang biasa kita pakai di keseharian kita. Dan juga dari sisi mobile, ada juga dari sisi enterprise, yaitu yang mungkin lebih ke B2B ya. Dan yang keempat ada wholesale and international business, di mana ini untuk konsumen dengan spesifikasi tertentu atau klasifikasi tertentu. Yang kelima ada lain-lain, di mana Telkomsel juga memiliki platform music digital, yaitu streaming dan lain-lain, dan juga digital content. Jadi bisa kita simpulkan memang Telkom ini atau PT Telekomunikasi Indonesia itu adalah perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia, di mana secara bisnis unit juga banyak, portfolio lengkap, dan tidak mengherankan bahwa PT Telkom ini adalah market leader dengan pangsa pasar mencapai 80%, di mana ini sangat besar sekali. Nah, mungkin kita masuk ke tahap kedua, yaitu untuk mengenal bisnis, kita juga harus tahu bisnis update. Apa sih bisnis update yang dipunyai oleh PT Telkom ini? Di mana ini didasari dari laporan tahunan dan juga public expose Telkom, kita melihat bahwa kontribusi dari pendapatannya Telkom itu memang dari dua sektor besar ini, yaitu yang pertama adalah fixed line business, yang kedua itu adalah mobile business. Nah, kita lihat sebenarnya di sini dari tahun 2019 sampai ke saat ini itu memang peningkatan dari sektor fixed line business itu cukup tinggi. Nah, menurut saya ini dikarenakan memang untuk
karena memang pandemi COVID gitu ya, jadi banyak orang yang memang memasang layanan internet di rumah, di mana layanannya itu adalah salah satunya adalah IndiHome, dan itu tuh masuk ke dalam sektor fixed line business. Jadi kita lihat mungkin di tahun 2019 persentase pendapatan atau kontribusinya hanya 35,2%, tetapi di tahun 2021 itu sudah menyentuh 41,2%, dan di tahun 2022 untuk di semester pertama itu mencapai 41,9%. Nah, sama dengan net income contribution, kita lihat secara net income ini juga meningkat. Sejalan dengan revenue contribution, fixed line contribution sekarang sudah hampir 44% untuk pendapatannya, di mana di tahun 2019 itu memang hanya didominasi oleh mobile business atau telepon seluler. Nah, ini juga ikut berpengaruh oleh pendapatan dan juga hal-hal lain yang memang dimiliki oleh Telkom. Kita lihat secara pendapatan juga di tahun 2022 untuk semester pertama ini meningkat dari 2021 di semester pertama, yaitu sebesar 1%. Tetapi memang di EBITDA atau dari sisi margin ini menurun ya, di mana di tahun 2022 menjadi 57%. Laba bersih juga ikut turun sebesar 10,6%, dan juga untuk berbagai hal yang memang teman-teman nanti bisa lihat detail di laporan keuangannya. Tetapi untuk CAPEX sendiri, Telkomsel masih sangat agresif, di mana mereka meningkatkan CAPEX di tahun 2022 ini sebesar 14,6% atau sejumlah 6,5 triliun. Naik hampir 1 triliun jika dibandingkan dengan tahun 2021. Dan ini juga akan terlihat di total aset, di mana CAPEX yang meningkat itu akan meningkatkan total aset, dan ini juga meningkat 2,1%. BTS pun meningkat, yaitu sebesar 7,5% atau sekitar hampir 20 ribuan BTS itu meningkat. Karena seperti kita tahu juga Telkom itu juga punya sister company, yaitu Mitratel atau Mtel gitu ya, itu untuk mensupport juga salah satu bisnis di Telkom. Dan ini juga kelihatan dari sisi pelanggan yang meningkat sebesar 0,3%. Jadi yang bisa kita simpulkan dari sini adalah Telkom mulai mendiversifikasi bisnisnya dengan sangat cepat gitu ya, dari segi aset, dari segi layanan, dan juga memang memfokuskan untuk peningkatan kualitas ya. Jadi itu menjadi fokus perusahaan untuk menjaga pangsa pasar yang tadi yang sudah besar, yaitu sebesar 80%. Jadi kita lihat dari segi bisnis, ini Telkom ini cukup agile atau cukup adaptif dengan situasi dan kondisi ekonomi ke depannya. Karena seperti yang kita tahu, dengan sejak adanya era pandemi, masyarakat sekarang itu banyak sekali atau karyawan kantor, khususnya di kota besar, itu menjalani skema WFH ya, atau work from home, atau hybrid. Jadi memang mungkin 2 hari masuk kantor, 3 hari di rumah. Dan itu juga membutuhkan layanan internet yang cepat, dan Telkom bisa melihat potensi di sektor ini. Nah, kita masuk ke digital business. Karena memang sekarang serba digital, era itu sudah sangat baru ya, sangat ini, jadi kebutuhan digital itu juga semakin meningkat. Kita lihat dari segi digital business, memang ini sangat terlihat ya dari segi keuangannya. Contohnya misalkan di pendapatan bisnis digital, itu naik 5,2%, pengguna data pun naik, karena memang kebutuhan dari work from home dan lain-lain, sehingga sekarang meeting tidak hanya dilakukan secara offline, tetapi memang mayoritas dari kita menjalankannya itu secara online. Ya, itu juga impact ke pengguna data. Jadi pengguna data itu adalah masyarakat yang menggunakan. Pengguna data adalah megabyte atau berapa banyak kuota yang mereka pakai, gitu ya. Itu meningkat sangat signifikan. Traffic data juga ikut, perangkat pun ikut disiapkan. Karena memang dengan penggunaan data yang lebih banyak, penggunaan data yang juga lebih masif, otomatis perangkat pendukungnya juga harus ditingkatkan. Dan kita lihat ini beberapa contoh digital business juga yang dimiliki oleh Telkom. Kita lihat ada cukup banyak ya. Salah satunya mungkin yang paling kita familiar adalah Link Aja. Dan juga sebenarnya digital business ini mengkontribusi 80% pendapatan dari Telkom. Dan ini juga didukung oleh peningkatan user. Dan pastinya kedepannya juga akan terus meningkat. Oke, terus selanjutnya apa yang Telkom mau canangkan untuk kedepannya? Nah, kita akan melihat dari 5 garis besar, atau Telkom menyebutnya 5 bold moves framework. Jadi
5 gerakan masif atau besar atau berani gitu ya untuk kedepannya frameworknya. Jadi yang pertama itu jadi mereka membagi menjadi 3 bagian besar, yaitu ada digital connectivity, kedua ada digital platform, dan yang ketiga ada digital services, di mana itu diterjemahkan menjadi 5 langkah. Yang pertama kita lihat dari langkah yang pertama adalah two-speed approach to drive fixed and mobile collaborations. Jadi, memang Telkom itu fokus untuk yang Telkomsel fokus untuk B2C atau business to consumer, yaitu sebagai wadah untuk mendukung bisnis di sektor ini. Yaitu seperti kita ya, jadi pelanggan-pelanggan yang memakai Telkomsel itu akan didukung oleh Telkomsel dan difokuskan. Tetapi untuk pelanggan yang memang di sektor B2B atau business to business, itu memang menjadi fokus Telkom. Jadi yang hubungannya lebih ke perusahaan ke perusahaan ya. Nah, yang kedua, itu ada value unlock in infrastructure. Jadi memang Telkom ini benar-benar mau memfokuskan untuk membangun infrastruktur yang baik. Makanya kita nggak heran, di beberapa tempat, itu memang Telkom mempunyai, saya bilang mungkin jadi salah satu operator pilihan. Karena memang untuk perusahaan operator lain, itu memang secara sinyal atau secara kualitas sangat jauh ya dibandingkan Telkom. Khususnya di daerah-daerah terpencil, atau mungkin di daerah timur, atau mungkin seperti di perkebunan, bagi masyarakat atau karyawan yang bekerja di perkebunan, itu pasti memakai Telkomsel, karena memang hanya sinyal itu yang sampai ke sana. Dan juga Telkom fokus di digital platform, di mana itu diterjemahkan di poin nomor 3, yaitu setup of a regional, DC, and hybrid digital infrastructure leader. Jadi Telkom ini sudah benar-benar mau memfokuskan untuk menjadi market leader untuk di digital ini gitu ya, di mana mereka akan mempersiapkan infrastrukturnya. Yang keempat ada setup transformative B2B digital IT services leader. Jadi di sektor B2B mereka juga akan memfokuskan untuk bisa memberikan service yang lebih baik kepada pemain-pemain di industri ini. Yang kelima itu, jadi ada setup of DigiCos to build and scale new digital businesses and capture synergy value for Telkom Group. Jadi mereka akan coba untuk men-setup yaitu ekosistem baru yaitu DigiCo untuk membuat dan juga meningkatkan digital business yang ada di grup Telkom ini sendiri. Jadi portfolio yang lengkap didukung dengan teknologi serta infrastruktur yang mumpuni untuk semakin relevan dengan kebutuhan customers. Jadi kita lihat sebenarnya Telkom ini sudah punya visi jangka panjangnya juga untuk tetap menjaga pasar-pasar atau bahkan meningkatkan bisnis yang saat ini ada di bawah grup Telkom itu. Nah, kita masuk ke bagian kedua, yaitu manajemen. Kita lihat dari segi manajemen, itu memang Telkom mungkin banyak sekali ya. Kita lihat dari segi manajemen, yaitu ini adalah profil para komisaris. Mungkin teman-teman bisa Google untuk lihat lebih detailnya. Saya tidak akan membahas detail terkait ini, karena ini sistemnya mungkin agak subjektif ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri secara profil. Ini kita lihat ada beberapa nama yang mungkin cukup terkenal ya, yang teman-teman bisa lihat. Dan juga dari segi dewan direksi gitu ya, ini juga ada beberapa yang mungkin teman-teman cukup familiar gitu. Yaitu mungkin salah satunya ada Pak Muhammad Fadil Rashid yang memang menjadi co-founder Bukalapak dan ikut membangun untuk digital bisnis di Telkom. Jadi kita lihat secara visi atau misi Telkom itu juga didukung oleh jajaran komisaris dan direksi. Dan saya lihat juga manajemen Telkom ini diisi oleh orang-orang yang memang bergerak di industri digital gitu ya. Jadi nggak cuman kesannya kayak BUMN yang mungkin selama ini kita tahu orang lama gitu ya, yang mungkin dipindah-pindah atau mungkin sudah generasi baby boomer. Tapi saya lihat Telkom ini sangat diverse dari segi manajemen dan diisi oleh orang-orang yang memang paham di industri digital dan multi background serta generasi gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan ketiga, yaitu financial. Kita mau lihat Telkom ini secara lebih detail. Nah, kalau kita lihat dari laporan keuangan Telkom di Q2 2022, dan saya coba untuk tampilkan 5 tahun ke belakang, kita lihat dari segi revenue, itu Telkom sangat bertumbuh ya, teman-teman. Kita lihat dari tahun 2018 sampai di 2022, dan ini datanya kita analyze, ini dia sangat bertumbuh dari tahun ke tahun. Dan pandemi di tahun 2020 ini tidak menyurutkan peningkatan revenue. Jadi tetap meningkat walaupun tidak signifikan. Kita baru melihat angka yang signifikan itu di tahun 2020 ke 2021. Dan 2022 ini juga ekspektasinya akan tetap meningkat.
Dan kita mau lihat juga dari segi bottom line, itu juga sama. Jadi dari segi bottom line atau net profit, itu juga terus meningkat dari 2018 dan sampai ke tahun 2022. Dan ini merupakan suatu sinyal positif bagi Telkom, di mana mereka tetap bisa menjaga marginnya dan juga menjaga perusahaan untuk tetap profitable dalam situasi atau kondisi ekonomi apapun. Jadi saya lihat Telkom ini sangat adaptif dan kedepannya prospeknya juga cukup cerah. Dan dari cash flow statement atau laporan arus kas, kita lihat dari aktivitas operasi, itu sebenarnya Telkom itu juga tetap mencatatkan hal yang positif ya. Jadi untuk aktivitas operasi ini adalah kas yang mereka terima gitu ya. Kadang-kadang kalau kita cuma baca dari net profit ataupun revenue, itu bisa jadi dalam bentuk piutang atau mungkin dalam bentuk yang memang belum kelihatan uangnya. Tapi kalau di arus kas ini memang benar-benar kas yang sudah masuk ke kasnya Telkom. Jadi kalau teman-teman mau melihat suatu perusahaan yang baik, itu harus ada kasnya dan memang itu cenderung positif ya. Itu baru menjadi satu sinyal yang baik. Untuk investasi sendiri, Telkom juga masih agresif, di mana mereka terus mencadangkan untuk capex untuk meningkatkan kualitas dan juga infrastrukturnya mereka. Dari segi pendanaan, kita lihat ini juga suatu hal yang positif, di mana selalu minus. Ini berarti adalah sinyal bahwa Telkom itu selalu membayar hutangnya mereka, gitu ya. Kalau plus, itu berarti mereka menerima, umumnya itu mereka menerima pendanaan, tetapi kalau negatif, itu berarti mereka rutin untuk membayarkan hutang-hutang yang mereka miliki. Dan ini menjadi sinyal positif untuk Telkom. Dari segi kas kita lihat, kas juga terus meningkat ya. Dari yang tadi 17 triliun, di tahun 2022 kasnya sudah mencapai 40 triliun. Dan kita lihat dari segi aset juga meningkat karena memang aktivitas investasi terus dilakukan. Dan juga untuk dari segi ekuitas itu juga meningkat, di mana ini menjadi sinyal positif juga untuk Telkom. Mungkin untuk di tahun 2022 kita baru bisa lihat nanti di akhir tahun ya, karena ini masih di pertengahan tahun. Nah, untuk bagian financial ratio kita mau coba lihat. Gross profit margin pasti 100% karena memang Telkom ini kan menjual data ya kebanyakan atau digital business. Di mana dari segi operating profit margin mungkin agak sedikit menurun di tahun 2022, yaitu angkanya sama dengan tahun 2020, tetapi menurut saya ini kita harus lihat nanti sampai full year ya, baru kita bisa menentukan. Dan juga penurunannya pun tidak signifikan gitu. Dan di net profit margin kita lihat ternyata meningkat, walaupun operating profit margin sedikit menurun, tapi di net profit margin ini meningkat. Mungkin ini juga didukung oleh fixed line business yaitu IndiHome ya, yang dimana ini mencatatkan return earnings. Saya ini sangat suka dengan bisnis yang memang mencatatkan return earnings. Karena dalam situasi kondisi apapun, mereka tetap bisa menjaga dari segi bottom line atau mungkin top line mereka. Karena memang sistemnya subscription atau berlangganan. Dan dari return on equity itu juga sangat meningkat, di mana di tahun 2022 untuk pertama kali Telkom bisa mencatat 22,1% dari 5 tahun ke belakang. Dan ini menjadi suatu hal yang sangat positif. Dari EPS juga terus meningkat sampai ke 269. Book value ikut meningkat karena memang dari segi ekuitas pun terus bertambah ya. Nah, debt equity ratio ini kita lihat memang mungkin kita lihat kurang baik ya. Karena memang kesannya agak meningkat, tapi menurut saya karena memang Telkom ini cenderung untuk berekspansi, jadi memang debt equity ratio ini masih cukup bisa ditolerir lah, karena memang angkanya masih di angka satuan, dan mungkin ini 1,1 itu masih cenderung sangat baik ya dari segi keuangan. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Telkom mencatatkan ROE yang lebih tinggi, ya karena disebabkan penggunaan data yang lebih besar, itu juga mendorong peningkatan net profit margin dan juga earnings dari Telkom itu sendiri. Nah, kita masuk nih ke segi valuation, karena kita sebagai value investor atau mungkin pemain di pasar modal, kita harus tahu apakah valuasi Telkom saat ini itu sudah cocok belum untuk kita beli. Karena dari yang tiga bagian tadi, kita sudah punya kesimpulan bahwa Telkom ini adalah perusahaan yang sangat bagus. Saya pun sangat setuju, dan itu juga dibuktikan dari segi bisnis, prospek ya, dan juga dari segi laporan keuangan ataupun manajemen. Mereka mempunyai semua hal yang sangat lengkap lah, kalau saya bilang satu paket lengkap untuk mendukung prospek bisnis mereka ke depannya. Tapi sebagai investor, kita harus melihat apakah valuasi Telkom saat ini itu sudah cukup
murah untuk kita beli, karena memang balik lagi, perusahaan sebagus apapun, kalau memang valuasinya masih mahal, otomatis return yang kita dapatkan tidak bisa maksimal. Nah, untuk valuasi sendiri, saya nggak terlalu banyak untuk memakai banyak skema atau mungkin rumusan ya. Saya memakai hal yang sangat simpel, yaitu kita coba lihat dari price to earning ratio sama price to book value. Nah, kalau kita lihat, ini memang price to earning ratio saat ini di tahun 2022 di data terakhir, itu mungkin angkanya masih sekitar 16-an ya. Dan price to book value di angka 3,7. Nah, tambahan, sebagai tambahan teman-teman atau tambahan informasi, untuk Telkom ini sangat rutin membagi dividen, di mana dividen yield-nya di angka 3-5%, dan ini juga mirip dengan bunga deposito ya, yang teman-teman dapetin. Jadi ini juga menjadi salah satu hal positif untuk teman-teman yang memang mau hold Telkom dalam jangka panjang, karena memberikan tambahan pemasukan untuk teman-teman setiap tahunnya. Dan untuk dividen payout ratio kita lihat dari tahun 2018 ke 2020, kita lihat Telkom ini kesannya tidak melakukan banyak ekspansi karena hampir seluruh laba bersih itu dibagi dalam bentuk dividen. Tetapi kita lihat dari tahun 2021 ke tahun 2022 ini, itu memang sudah dikurangi porsinya. Karena memang Telkom mungkin melihat prospek ke depan itu akan bagus, dan mereka akan memutar atau mengembalikan lagi laba yang didapat ke dalam perusahaan untuk investasi, untuk capex, untuk mendukung prospek Telkom ke depannya. Dan ini menurut saya hal yang sangat positif dan patut kita acungi jempol dari manajemen Telkom. Dan kalau kita lihat dari segi PE ratio dan PBV, itu mungkin saya lihat harga wajar Telkom itu mungkin di harga 4.300 sampai 4.400. Tetapi ini harga wajar ya teman-teman, dengan situasi kondisi laporan keuangan yang terakhir. Karena memang harga wajar ini pasti akan harus terus kita update pada saat laporan keuangan terbaru itu keluar. Karena ini sifatnya itu dynamic ya, bukan statis. Jadi kita harus terus adjust dari laporan keuangan yang terbaru. Nah, untuk belinya sendiri, saya selalu menekankan kita harus membeli pada saat kita memiliki margin of safety minimal 30%. Yaitu saya sarankan teman-teman bisa membelinya di range harga 3.000 sampai 3.100. Tetapi memang seperti yang kita tahu, untuk membeli perusahaan seperti Telkom di harga seperti ini, itu harus ada situasi khusus. Mungkin pada saat situasi di Maret 2020 ya, itu mungkin harga Telkom bisa kita beli di harga saat ini. Tetapi untuk saat ini memang sangat sulit. Jadi memang mungkin kita bisa masukkan ke watchlist dan kita lihat apakah nanti suatu saat Telkom bisa masuk ke range harga seperti ini. Tapi teman-teman harus analisa lagi, karena pada saat itu mungkin harga base buy-nya pun akan berbeda. Nah, jadi kesimpulannya adalah saat ini valuasi Telkom itu masih tergolong premium, karena memang Telkom selain punya awareness yang bagus, market leader, juga memiliki prospek dan juga keuangan yang sangat kuat, itu memang ekspektasi pasar itu sangat tinggi dan itu juga ditunjukkan oleh valuasi yang premium. Nah, jadi kesimpulannya apa sih dari topik pembahasan hari ini? Kesimpulannya itu adalah kita lihat dari berbagai sektor ini bahwa revenue bertumbuh gitu ya, itu suatu hal yang positif, net profit bertumbuh, ekuitas juga bertumbuh, EPS bertumbuh, return on equity minimal 15% oke gitu ya, dimana tadi dicatatkan malah di angka 20%-an, dividen rutin. Nah, untuk debt equity ratio walaupun di bawah 1,0 dan Telkom mungkin target itu 1,1, tapi menurut saya adalah ini masih bisa sangat ditolerir. Jadi mungkin saya kasih nilai yes juga untuk ini. Future prospect seperti yang tadi kita lihat itu juga bagus gitu ya. Dan juga manajemen sudah tahu apa yang mereka akan lakukan ke depannya. Itu yang harus diingat teman-teman. Karena terkadang prospek bisnis bagus tapi manajemen kesannya masih sangat pasif atau konservatif. Sehingga mereka tidak bisa mengambil kesempatan ini. Market leader, ya. Tetapi, balik lagi, valuasi saat ini mungkin masih belum. Jadi mungkin saran saya adalah teman-teman masukkan watchlist dulu sebelum nanti harga yang sudah masuk akal atau sudah wajar untuk teman-teman beli dengan margin of safety minimal 30%, baru teman-teman eksekusi untuk beli. Jadi kita setuju ya bahwa Telkom itu adalah perusahaan bertumbuh dan mempunyai fundamental yang baik. Tetapi untuk harga saat ini,
saya tidak rekomendasikan untuk beli karena memang harga ini saat ini masih cukup tinggi atau premium ya valuasinya. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya hari ini terkait Telkom Indonesia. Untuk teman-teman yang mempunyai masukan ataupun pertanyaan ataupun request terkait emiten apa yang harus saya bahas di kedepannya, mungkin teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Dan jika teman-teman suka dengan video seperti ini, teman-teman tolong kasih like, atau tidak suka boleh kasih dislike. Segala masukan teman-teman akan sangat bermanfaat untuk saya, karena memang saya baru memulai untuk channel ini, dan itu bisa menjadi masukan untuk saya ke depannya. Terima kasih untuk perhatiannya, dan saya sampaikan salam cuan terus untuk di pasar saham ke depannya. Thank you teman-teman, bye-bye.